Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat, dan kita ada di segmen terakhir yang berkaitan dengan Bell's palsy yang sudah kita bahas sebelumnya. Langsung ke slide PPT saja, dokter. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi ceritanya sampai di massage nih. Oke, nanti biasanya kalau misalnya kita rujuk ke fisioterapi akan ada ahlinya yang bisa melakukan ini. Diajarin exercise-nya, kemudian dilakukan modalitasnya. Lanjut, kita pasti pemberian anti radang ya. Nah, ini dalam dosis tinggi pemberian prednison, kemudian atau steroid ya, karena terjadi peradangan di sarafnya. Jadi otomatis kita berikan obat radangnya. Kemudian vitamin B itu untuk roborensia ini yang pastinya itu sangat berguna untuk persarafan. Nah, jadi makanya kita akan memberikan ini B1, B6, B12 itu berkolaborasi untuk memperbaiki fungsi sarafnya. Kemudian antivirus. Nah, ini antivirus yang bermanfaat ya. Ini kalau misalnya dia tadi kenanya dari herpes zoster atau ya varicella zoster, otomatis nanti kita akan memberikan dia acyclovir biasanya kayak gitu. Tapi jangan beli sendiri, datang aja ke kita, nanti kita kasih resepnya. Ini kebanyakan yang ide biasanya, dokter. Ya, langsung beli prednison sama acyclovir, tapi nanti dosisnya salah gitu. Oke, kemudian psikiatris ya akupuntur terapi. Bagaimana sih pencegahannya? Nah, di sini katanya tidak bisa dicegah, tapi bisa menurunkan resiko. Itu tadi ya, karena tiba-tiba dapat ya dok, itu tadi tiba-tiba dapat kayak gitu. Jadi bisa kita turunkan resikonya. Siapapun bisa terkena Bell's palsy, tapi bagaimana cara kita mencegahnya kita lihat. Yang pertama yaitu mengontrol penyakit yang dapat menyebabkan Bell's palsy seperti diabetes dan hipertensi. Jadi sebenarnya diabetes dan hipertensi bisa juga berpengaruh ya, dokter ya? Bisa juga sih. Oke. Kemudian menghindari paparan udara dingin yang berlebihan. Nah, buat pemirsa di rumah kalau misalnya perjalanan jauh, tolong mukanya jangan ngadep ke AC langsung gitu. Agak dijarakkan, kemudian kadang kan fan-nya dibesarkan. Selain suhunya didinginkan, fan-nya dibesarkan atau ditekan drirnya gede-gede, jadinya mengarah langsung ke muka gitu. gitu. Nah, itu bisa menyebabkan. Kemudian kalau pakai kipas angin juga kayak gitu. Jangan langsung mengarahkan ke wajahnya. Atau kalaupun mau mengarahkan ya jangan kuat-kuat ya, suhunya jangan terlalu dingin dan fan-nya jangan terlalu besar kipasnya. Kemudian menurunkan berat badan atau menjaga berat agar tetap ideal. Kok berat badan ngaruh sih? Iya, nah ini dokter. Jadi obesitas juga berpengaruh. Obesitas juga berpengaruh. Kemudian ini tadi ya, dia faktornya itu banyak. Ada tadi paparan dingin, virus, kemudian imunologi, kemudian ada juga dari orang-orang gemuk juga biasanya kan berkaitan dengan diabetes, hipertensi, kemudian belum tentu juga imunitasnya baik ya, seperti itu. Jadi yang bilang self love ini kepada diri sendiri, mencintai diri sendiri itu dengan menjaga, dokter ya. Ya, dengan menjaga. Termasuk salah satunya adalah menurunkan berat badan itu. Menurunkan berat badan. Oke. Kemudian bagaimana prognosisnya? 85% ini akan membaik dalam waktu 3 minggu. 15% membaik 3 bulan, 70%-nya sembuh sempurna. 30% ada gejala sisa. Gejala sisa ini gimana, dokter? Nah, tadi ya, kalau misalnya tadi dia nggak bisa mengerutkan dahi atau matanya nggak nutup sempurna, kemudian mulutnya udah nggak simetris lagi kayak gitu, itu masih bisa bersisa. Jadi ada yang tinggal gitu, dokter ya? Masih ada gejalanya yang ngikut sampai nanti, tapi nggak parah kok. Biasanya cuma ini aja. Dulu saya senyumnya gini nih, terus kok sekarang kurang simetris lagi gitu ya. Oh, ini adalah gejala sisa dari Bell's palsy. Sejak saya kena Bell's palsy, kalau saya tidur gitu kan, mata saya tuh nggak bisa nutup sempurna gitu. Jadi satunya melek dikit. Nah, itu efek dari Bell's palsy. Atau mata saya sering kering, dok, sejak habis terserang Bell's palsy kayak gitu. Itu adalah gejala sisa.
Nah, usia lanjut lebih buruk daripada usia muda. Karena otomatis ya kalau pertambahan usia itu fungsi untuk recovery-nya pasti juga akan menurun. Oke, walaupun yang terkena Bell's palsy sebagian tadi 21 sampai 30 tahun dokter ya? Ya, kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan usia lanjut juga bisa kayak gitu. Tapi kalau usia masih 21 sampai 30, ya mudah-mudahan sih insya Allah kembali lagi kayak gitu. Lebih baik. Oke, dokter. Oke, dokter. Thank you. Silakan duduk dokter. Kita sudah ada di penghujung nih dari topik pembicaraan kita dan juga tema kita hari ini dokter Kito yaitu Bell's palsy. Tadi mungkin pesan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini dokter Elsa. Oke, jadi harapannya ya untuk pemirsa TVRI di rumah setelah adanya penjelasan tentang Bell's palsy ini, jadi apapun itu, apapun gejala yang mengakibatkan keterbatasan gerak, pergerakan apapun, terutama Bell's palsy ini ya di wajah, itu harus cepat-cepat mendapatkan pertolongan, cepat-cepat datang ke Vaskes ya. Mungkin di puskesmas atau klinik terdekat supaya mendapat pertolongan yang cepat, supaya dianya itu gejalanya tidak semakin bertambah seperti itu ya. Jadi dengan adanya pencegahan juga harus dijalankan ya, apalagi terutama pola hidup bersih dan sehat. Mungkin itu saja pesannya. Oke dokter, terima kasih dokter. Dokter Sela, pesannya kepada masyarakat dokter terkait dengan tema kita hari ini, Bell's palsy. Bell's palsy, himbauan saya pemirsa di rumah kan udah tahu nih penyebabnya. Rata-rata penyebabnya kalau 21 sampai 30 tahun itu adalah itu tadi paparan udara dingin dan paparan angin yang berlebih kayak gitu. Jadi kalau udah tahu itu hindarilah faktor pencetus itu kayak gitu. Jangan sampai jatuh di tahap itu. Kalau bisa cegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Terus komentaran dokter, ini kan banyak saya lihat ya, fenomena di masyarakat, banyak yang misalnya terkena penyakit tertentu termasuk misal salah satunya adalah Bell's palsy. Nanyain ke temen ini apa obatnya, terus tiba-tiba ngide beli sendiri. Oh, ini yang bagus, ini yang bagus. Terus beda-beda juga. Oke. Ngomong bagus ini ada ngomong bagus ini. Himbauan saya juga kalau untuk Bell's palsy tolong diperhatikan jangan membeli obat sendiri karena apa yang sering kita temukan obatnya kadang nggak tepat gitu. Obatnya nggak tepat karena itu tadi kan penyebab Bell's palsy itu tiap orang pasti beda-beda, gejalanya juga beda-beda, kemudian dosisnya juga pasti beda kayak gitu. Oke, Jadi berobatlah ke dokter, kemudian kita yang akan menentukan apakah regimen terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Oke, percayakan kepada petugas medis lah, ke dokter. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih dokter sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Kita sudah bahas panjang tadi berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan tentunya kita berharap semoga kita semua dan juga pemirsa di rumah tidak terkena penyakit ini dokter ya. Amin. Semoga selalu dijaga kesehatannya dan juga tentunya kita berharap kita tidak terkena penyakit apapun lah. Tapi sekali lagi kalau terkena penyakit langsung percayakan kepada dokter. Dan akhirnya saya Poso Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.